Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabar sehat semuanya ya Bu ya. Nah, alhamdulillah, ternyata ngaji kita, keuangan kita terobatilah sudah, paling tidak 2,5 tahun atau 3 tahun. Ya, kita berhenti beraktivitas, tapi alhamdulillah masih tetap mau ngaji itu, alhamdulillah. Jadi ketika dikode, wah siap, terus tempatnya di mana? Wah, menurut kebiasaan kami, ternyata benar juga. Ternyata yang kami duga itu sebelah barat, ndau ala ali wasobi ajmain, lah kok ternyata pindah ke utara. Nah, tapi saya juga tidak asing kalau tempat ini, dan ini maka saya tidak perlu butuh Sherlock, dan saya sudah tahu tempatnya. Baik, memang tema yang kita sampaikan kemarin itu adalah mengutamakan persamaan daripada perbedaan. Itu saya landasi dulu agar supaya ketika nanti itu masuk di apa yang sudah saya sampaikan ke jenengan itu nanti bisa nyambung. Begini, ibu-ibu semuanya, kita ini kan sunatullah, pasti berbeda. Pasti berbeda. Berbeda usianya, berbeda pekerjaannya, berbeda rupanya, berbeda, macam-macam. Jilbabnya aja juga berbeda walaupun majelis taklim yang sama, gitu. Karena memang belum beli. Dan kalaupun beli itu urusannya nanti dengan lunas dan tidaknya. Makanya kemudian ini pokoknya ngaji dulu lah, yang penting begitu. Dan yang terpenting kembali bahwa panjenengan semuanya itu jangan memperuncing perbedaan itu, karena kalau diperuncing perbedaan itu tidak akan ketemu. Maka kita ambil sisi persamaannya. Apa persamaannya kita sebagai manusia? Ada 3 ya, ada 3. 1, kita ini bakal sama-sama akan mati. Itu kita ini pasti akan mati. Nah karena itu kemudian karena kita sadar semuanya akan mati, maka kita butuh bekal. Nah bekalnya itu salah satu adalah ngaji, taklim, mencari ilmu. Ini bekal yang luar biasa. Jadi kalau berkatnya dunia ya ini teh, kopi, terus kemudian juga jus dan sebagainya yang enak-enak itu. Tetapi kan itu habis. Besok juga tidak bisa kita rasakan kembali itu. Tetapi kemudian kita akan merasakan yang lainnya. Tetapi kalau kemudian bekal ini ternyata utamanya adalah hadiahnya di surga kelak, dan itu disembunyikan karena hanya urusan keyakinan panjenengan. Jenengan yakin apa enggak? Kemudian ketika ngaji ini akhirnya akan mendapatkan bekal yang lebih istimewa. Tidak hanya sekedar NKKV seperti ini, wah ya indahnya ya melebihi ini Bu. Wah jangan kemudian notok hanya berhenti di sini, wah indah sekali ya, adem sekali ya, ya sudah tuntas. Padahal Gusti Allah melebihkan daripada itu. Ini kan niru surga, tapi nggak sampai niru surga. Misalnya kayak surga itu gemericiknya air, terus kemudian buah-buahan, kemudian keringatnya selalu akan harum. Dan di sini ya tetap apek. Jenengan mandi 5 kali ya tetap apek gitu loh. Tapi kemudian panjenengan semuanya ini akan dapat hadiah double. Hadiahnya menikmati NKKV sebatas lahiriah kita sebagai manusia, tapi juga kita yakin nanti akan mendapatkan hadiah yang lebih istimewa, yaitu di surganya kelak. Nah ini loh istimewa. Maka jangan berhenti di sini. Ya itu yang pertama, karena kita sama-sama mati, maka kita ini butuh bekal, dan salah satu bekalnya tetap ngaji. Ngafe yo ngaji, ngafe yo ngaji. Ngono, kok kemudian ngafe tok ngedabrus gak enak gunane, gitu? Nggak ada manfaatnya. Akhirnya kok nanti nggak ada manfaatnya. Terus yang rugi siapa? Kan yang rugi kan, nggih, nanti kalau sudah nongkrong terlalu lama itu sampean akan ya secara otomatis. Engko nek wis mari kesel ngomongi sing bermanfaat, tek ngomong lho kok A, B, C ngono, waduh
Oh belarah tuh titik. Tapi minimal kali ini kan ada komanya, jenengan diajak ngaji kan seperti itu. Yang kedua, kita ini sama-sama butuh. Ini loh, ini sebagai makhluk sosial. Itu selama kita di dunia kita sama-sama butuh kan. Dokter aja butuh pasien. Kalau sudah tidak ada pasien ini dokter susah, pusing kepala, selalu doa. Kenapa nggak ada yang sakit? Obat saya nganggur ya Rob. Akhirnya kemudian ada yang sakit mesti seneng. Nah, itu. Guru butuh murid. Nah, terutama penceramah butuh Anda. Makanya kalau jenengan tidak ada, terus saya yang ceramai siapa? Ya? Yang saya ceramai ini siapa? Lah kayak saya kemarin online itu juga satu keberuntungan, juga satu kesengsaraan. Karena saya itu ngajar sampai sekarang masih daring kan. Coba bayangin ngajar Zoom aja. Zoom itu kayak zombie. Lah ya apa wong di layar besar seperti ini ya. Misalnya kemudian saya mengucapkan salam, semuanya jawab Waalaikumsalam. Habis itu kemudian saya masuk materi, hilang satu persatu. Ting 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 ting. Waduh. Lah ini kayak take me out ya, take me out itu wah, mencari jodoh itu. Lah ini kan kacau ini. Ini kan akhirnya saya tahlili ya wes. Mungkin antara bocah nek orane gak jelas ini lah gitu. Makanya kemudian ini kenikmatan bisa bertatap muka, bertemu dan ngaji itu ya seperti ini. Karena Rasulullah sendiri langsung berhadapan dengan malaikat Jibril juga langsung kan begitu. Nah ini yang utama. Lalu kemudian akhirnya karena kita saling membutuhkan maka berterima kasihlah. Saya juga terima kasih pada panjenengan juga berterima kasih pada saya. Biar kita tidak sama-sama gila. Jenengan nggak ada, saya ngomong sendiri. Wong gendeng iku wis pirang wulan niku. Sampai niku ono tok, terus aku gak ono. Ya tolah-tolah sama. Sama seperti makmum sama imam. Imam membutuhkan makmum, makmum membutuhkan imam. Lah kalau makmum tok coba. Siap. Terus gerakan sama, 1, 2, 3, kan ya lucu kan. Makanya kemudian kita sama-sama membutuhkan. Ya, dalam urusan apapun, bisnis dan sebagainya mesti begitu. Yang ketiga, kita ini sama-sama punya salah, ya. Sama-sama punya salah. Makanya kemudian kita akhirnya itu ini iklan, ya iklan. Jadi memang di kafe itu ada iklannya ini. Jadi ya oke. Jadi nyuwun sewu, kita ini sama-sama punya salah. Ayo siapa yang mengaku benar? Kan enggak ada. Enggak ada. Makanya kemudian ada halal bihalal. Kemudian ada minal aidin wal faizin salim. Kemudian begini nih, sepurane ya kan gitu. Harus saling memaafkan karena barangkali kita pasti akan punya salah. Dan orang punya salah itu harus minta maaf, khususnya bagi antar sesama. Nah, itulah yang kemudian menjadi bahan dasar agar supaya ketika kita sudah meminta maaf, insya Allah kok hatinya kita semuanya ini akan kemudian menjadi enak. Itu karena apa? Karena kita sudah plong meminta maaf dan memberi maaf. Oke, inilah cara kemudian kita bisa merawat hati kita. Nah, sekarang diteruskan dengan itu. Diteruskan dengan materi ini. Materi ini disampaikan oleh Yai Kholik awalnya, lalu kemudian saya sampaikan kepada panjenengan, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Ya. Coba ini juga biar mengiringi suasana pada kesempatan kali ini cara melakukannya ada. Jadi ndak diwocotok ngeten, nek diwocotok nih jenuh. Pemane sing nggo kacamata untuk miring ini ya bingung mana. Nah itu makanya kemudian ini dinyanyikan itu. Ya Rasulullah sambil diamati itu. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji adfatayya jiratal alami
ya uhailal judi wal karomi. Diulangi yang terakhir, ya uhailal judi wal karomi. Insyaallah tahu ya itu. Nah, tinggal nanti itu syairnya ini. Coba syairnya nanti itu sambil dipelototi, terus kemudian dimasukkan dalam hati. Matine ati ana tandane kang ana loro mungguh warnane. Ya ini matinya hati itu ada dua tanda. Nah, ada dua tanda. Orang rasa susah nomor sijine nalika kendo amal ibadahe, nalika kendo amal ibadahe. Loh ini berarti nomor satu itu tandanya hati kita mulai mau mati itu adalah ketika kita itu tidak merasa susah pada saat kendornya ibadah kita. Maca Qur'ane awake dhewe iku jek kalah karo macane kitab Raudhatul WhatsApp. Bro, kitab Raudhatul WhatsApp, Raudhatul Facebook, wa Raudhatul TikTok. Nah itu ternyata mengalahkan bacaan Quran kita. Tambah kendo, tambah kedu. Ibadah awake dhewe iku biasane 2 rakaat, terus kemudian 4 rakaat, terus kemudian menjadi 2 rakaat duha. Kadang-kadang duhane malah hilang pisan. Nah, itu tidak susah sama sekali. Kita itu kehilangan uang hanya 50.000, susahnya minta ampun. Sampai sak kampung di WA kabeh. Kowe ngerti ora duit 50.000, ngerti ora ngono? Padahal kehilangan rokaat, petang rokaat sunnah itu loh, gak susah sama sekali. Itu tandanya hati mulai mati. Nah itu yang bisa ngoreksi yang jenengan sendiri, bukan saya. Wong ini ngaji itu untuk dirinya kita sendiri. Orang ngerasa getun nomor lorone lamun maksiat ing pangerane iku dawuhe ulama sufi Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini bukan saya. Nek saya kan Zainal Arifin Al-Nganjui ngono to malah ngono. Tapi ini ndak. Tapi ini ulama top yang mengarang kitab Hikam. Ini kitab. Berarti yang nomor 2 apa? Tidak merasa menyesal. Orang getun itu tidak merasa menyesal pada saat kita melakukan maksiat kepada Allah. Lah iya, wong wis nglakoni maksiat ning Gusti Allah, lah kok gak getun blas. Malah diceritakno tekan ndi-ndi. Lah itu kan ya susah. Nah, makanya kemudian kita itu kalau kejebak maksiat ya khilaf, terjebak ndang istighfaro, astagfirullah ngoten lho, maksudnya begitu. Ojo kok malah kemudian kita ndak getun sama sekali. Misalnya jenengan ini tahu ada laki-laki tampan yang lewat maksret tuh, langsung astagfirullahaladzim, astagfirullah ngono karo ngene-ngene tok jan cik ngriyip-ngriyip ngene. Terus lagi ditutup ngene, astagfirullahaladzim. Itu kan cek lumayan. Nah, masih ada kalimat istighfar, berarti ada penyesalan. Daripada enggak menyesal sama sekali, gitu loh. Paham? Ya. Kita paham apa enggak, kita harus ngelakoni. Nah, ini makanya kemudian ada 2 tanda ini dimasukkan ke kita ini. Nah, di samping kanannya ini, atau kalau saya kan samping kanan, jadi kan Arabnya itu ini. Qala Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang beliaunya wafat pada tahun 709 Hijriah. Min alamati mautil qalbi adamul husni alama fataka minal muwafiqati wa tarkun nadami alama fa'alta min wujudis zallati. Nah ini Arabnya. Nah daripada sampai niku gak paham Arabe,
Pahami Arapate genah. Nah, makanya kemudian ini artinya basa Jawa terus tak genahno pakai basa Indonesia. Pun paham? Ini paham. Ya, oke. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya yang kedua, ayo bareng-bareng. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, adbatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Coba ini dibaca sama-sama. Ibnu Ajibah andawuhake matine ati ana sebabe kang ana telu mungguh wernane kita aja nganti ngelalekake kita aja nganti ngelalekake. Pun saged nggih? Itu caranya membacanya seperti itu. Nah, kita bahasa Indonesia kan Ibnu Ajibah itu matur memberitahu kepada kita. Beliau berkata, berfatwa. Apa? Matinya hati itu ada sebabnya. Ada sebabnya berapa? 3. Kita jangan sampai melupakannya. Lah, apa itu? Yang pertama, mergo demen donya. Nomor sijine, sebab yang pertama itu adalah hubud dunya, kedonyan. Kedonyan, ngerti kedonyan? Terlalu gila dunia. Nah, jenengan ini mboten gila dunia. Kenapa? Karena jenengan ke NKKV ini ngaji. Jadi tidak gila dunia. Enggak ngafe tok, tapi yo ngaji. Ngono loh. Makanya kemudian ada yang diberikan kepada kafe, ada yang diberikan untuk masalah ilmu. Ini beda lagi. Nah, ini enggak kedonyan. Nek kedonyan sampean gawe jilbab bisa rangkep itu barang. Tapi kan enggak, ini cuma satu. Gelangnya enggak digawe kabeh. Nek gelangnya digawe kabeh, niku kedonyan. Salamannya assalamualaikum ngene. Niku berarti kedonyan. Sampai mobil ini loh dipinjam sama tetangga yang karena memang darurat kritis untuk segera melahirkan nggak boleh, itu namanya kedonyan. Terus mobil itu loh kena istilahnya ada anak layangan terus natap sedilut nyenggol muring-muringi, masya Allah sampai nuntut ngalor ngidul. Padahal maksret gitu aja. Lah kalau kamu panjenengan punya mobil terus nggak mau beret, tolong dilaminating. Setelah dilaminating nanti dimasukkan ke rumah, harus kemudian ditutupi kaca terus dikunci. Itu jan istimewa itu. Waduh, paham itu ya. Nah, makanya saya yakin ibu-ibu di sini tidak seperti itu. Nah, makanya ini yang menjadikan matinya hati ternyata kedonyan atau hubud dunya. Mergo demen donya, nomor sijine lali eling Allah, nomor lorone. Nomor 2 yang menjadikan sebab matinya hati itu karena kita melupakan Allah. Melupakan Allah. Jadi kita itu melupakan Allah. Kita mau makan, mau minum, melupakan Allah. Ya. Paling enggak bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tadi saya sudah naik itu sudah mendoakan panjenengan semuanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Masalahnya kadang-kadang jenengan akeh lali nih daripada elingi. Lah nek lali aslinya sebenarnya begini loh. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Nek sawangane gak iso bahasa Arab. Duh Gusti kula lali. Bismillahirrahmanirrahim ngono. Iki ora apa-apa. Nek lali. Ya.
tidak ingat Allah, tidak zikir kepada Allah, itu tandanya hati mau mendekati mati. Nah. Terus kemudian ngumbar anggota. Itu berarti terusaken mergo demen donya nomor sijine lali eling Allah nomor lorone ngumbar anggota nomor telune kanggo maksiat ing pangerane kanggo maksiat ing pangerane. Artinya ngumbar auratnya kita ini loh, kita umbar sampai orang sak dunya roh, dan itu kita ndak malu. Lah kalau kita ndak malu itu loh, kan ya itu berarti tanda-tanda hatinya kita mati. Makanya kemudian ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Selfie ya selfie, tapi ojo ngono loh, maksudnya gitu. Ojo ngono loh ya. Ya Mbak, maksud saya ya. Sehingga kemudian kita ketika membuat video, membuat apapun yang berkaitan dengan gerak tubuh kita dan sebagainya, itu hati-hati. Lah wong wis jelas melanggar area maksiat kok kemudian kita teruskan. Niku nggarai matine hati. Tapi nek ndelok jenengan ini ya gak lah, gak sampai kakean pola. Yang membuat kita ini banyak tertekan itu kan karena gaya. Jadi kakean gaya itu. Nah, ini makanya itu penting itu. Nah, ini kaitannya dengan hati. Nah, itu lagunya sama. Nanti kalau dibaca di bawah seperti itu. Lah Arabnya sampingnya itu. Maka Arabnya itu qala Syekh Ajibah Al-Hasani mautul qalbi sababuhu salasah. Jadi ada 3 sebab yang menjadikan matinya hati. Apa itu? 1, hubbud dunya. 2, wal ghaflatu an dzikrillah, lupa zikir, lupa Allah. Yang ketiga, wa irsalul jawarih fi ma'asillah, yaitu mengumbar anggota badan kita untuk maksiat kepada Allah. Yes. Ini kaitannya dengan hati ya. Terus sekarang saya tambahi 1, insya Allah selesai. Gitu aja ya, karena kondisinya sudah mulai agak tidak kondusif ya, dan gerak-geriknya sudah mulai tidak Oh belum, terus, oh ya, oke. Baik ya, yo ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa taraji adfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Ya alhamdulillah kalau begitu masih terus, berarti Masya Allah ada sarapan jasmani dan sarapan rohani. Ya, sekarang setelah kita tahu matinya hati, ya, ini baru hidupnya hati. Uripe ati ana sebabe kang ana telu mungguh warnane. Zuhud ing donya nomor sijine, zikir ing Allah nomor lorone, zikir ing Allah nomor lorone. Hidupnya hati berarti tandanya ada 3. 1 berarti kebalikannya itu. Kalau tadi itu adalah hubbud dunya, kedonyan, sekarang itu yang menjadikan hidupnya hati. Kalau kita ini zuhud itu apa? Zuhud itu boleh kaya tetapi tidak masuk di hati. Jenengan punya mobil, jenengan punya HP, jenengan punya kekayaan, tetapi enggak gandrungi tengah hati. Jadi hati digandrungi sampai kemudian kita melupakan
melupakan Allah. Jadi tidak dalam hati. Nah itu, makanya itu akan menjadi hidup. Saya tuh juga bercita-cita selalu ingin menjadi orang yang kaya. Karena apa? Karena prinsip menjadi orang kaya yang hidupnya bahagia lebih baik daripada menjadi orang miskin yang hidupnya tidak bahagia. Paham? Itu camkan itu. Karena saya ni'amil mal lil mar'i soleh. Jadi kenikmatan harta itu ada pada orang yang soleh. Makanya kita harus soleh dan panjenengan harus solehah. Kalau panjenengan soleh dan panjenengan solehah, niku megang harta itu tidak sampai masuk di dalam hati. Nek masuk di dalam hati, iku jenenge muncul penyakit muwedhit wal pailit, mecicil tok. Kowe karo wong medhit iku kaya petinju, gaweket ento. Terus nek nyimpen duit, masya Allah, dilebokno brankas dikunci, dikode, mari ngono dilebokno lemari ini dikunci, mari ngono kemudian dirantai pisan dikunci, mari ngono metu kamar dikunci, terus ditulisi dilarang masuk ya kecuali karyawan, metu sedelu dikunci maneh. Mari terus kemudian ruang tamu dikunci. Lalu sampean kunci piro iku nggowo? Lah itu namanya muncul penyakit yang namanya bakhil itu. Itu karena kedonyan tadi itu. Tapi nek panjenengan ndak sampai masuk di dalam hati, ndak ngrewuhi hati, panjenengan akan menjadi orang yang sebaliknya dermawan. Gampang iba. Roh wong tek, ya Allah, ngono. Jadi patut untuk kemudian kita tiru. Dan itu juga dipaksa, itu harus dipaksa. Wong sedekah itu paling murah meriah ini senyum. Jadi wong kon senyum tok iku lho, nek gak dipaksa ya ora iso. Ya wangel. Mesem iku lho, angel, mesem. Kon mesem angel. Tapi aja dipraktekno dalam kondisi yang tidak pas. Sampeyan mesam ra nek kancane ya gendeng iku. Nah, terus kemudian nenek kota amal lewat, mesem. Takoki kancane, "Lah kok mesem?" Sedekah. Nah, sedekah ngene masjidmu kapan dadi? Makanya kemudian ini harus pas menerapkannya. Nah itu. Makanya kemudian ini penyakit-penyakit yang keluar ya kalau kemudian tandane wong itu zuhud maka muncul dermawan, tandane wong iku kedonyan akan muncul pelit. Lalu kedua itu eling marang Gusti Allah, kebalikannya yang tadi. Nah, itu tandanya hidup seperti halnya ikan itu dengan air. Jadi ikan itu ya awake dhewe, tapi air itu adalah zikir jenengan. Nek zikire saya akeh, niku berarti airnya semakin banyak, melimpah dan bersih, sehingga namanya ikan itu seneng. Lah nek kemudian gak duwe zikir, banyune ora ana, banyune entek, akhirnya ikannya itu mesti kipat-kipat karena tidak punya air. Makanya sering zikir ngaten. Terus kemudian diteruskan ini, kumpul para wali, nomor telune uga wong saleh bersih atine, para sedulur lanang wadone monggo bareng-bareng anindakake, monggo bareng-bareng anindakake. Jadi yang ketiga itu kumpul dengan orang soleh atau kumpul dengan para wali. Wali itu kekasih Allah, kecuali wali murid. Wali murid itu cek repot urusannya bayar SPP, urusannya ya niku wau kaya jenengan niku wau. Mau renang, nah, iku cek walimu murid. Nek waliullah gak ngono. Nek waliullah itu sudah ndak punya. Yo gak ngerti aku, Bu. Waliullah itu apa ya istilahnya tidak punya susah gitu, selalu berbahagia dengan Allah. Nah kita itu belum nyampe ke situ, kita ini notok cik walimu murid.
Makanya yo ini kan kumpulannya wali murid toh. Makanya yo kadang jadi susah barang. Nah, belajar yang menuju yang nggak susah. Itu caranya seperti itu, menjadi waliullah, kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah itu ya nyuwun sewu, Bu. Di India itu ada walinya Allah. Kekasihnya Allah. Itu nyuwun sewu. Kerikil itu dilempar, belakangnya itu melihat. Sedangkan beliaunya melemparnya itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dilempar itu kerikil, yang belakang ikut la ilaha illallah. Lah jenengan kali kula nglempar tok ngene, wah yo kabeh malah ora muni la ilaha illallah. Ini notoke wali murid tenan, awake wali murid tenan. Dan waliullah itu sabar, Bu. Kadang waliullah itu kekasih Allah itu diangkat derajatnya itu karena banyak hal. Bisa jadi karena lomannya, karena dermawan. Jadi orang menjadi wali Allah itu satu bisa karena lomannya, dermawan. Dua bisa jadi karena sering mendoakan orang lain, sedangkan orang lain tidak pernah mendoakan kita. Itu ya juga jalan menuju kekasihnya Allah. Yang ketiga sering dimarahi istri. Dimarahi istri dan sabar. Hebat itu. Itu mandi dongane. Makanya saya nggak kuat saya itu. Kalau dimarahi istri, itu kadang-kadang materi saya bulet nggak karu-karuan. Nah, makanya ini tadi saya juga izin sama istri. Nah, ternyata istri saya meridhoi. Kemana Mas? NKKV. Aku jane pengen rono Mas. Tapi enek rapat iki. Oh enggak apa-apa. Nek rono ayo tak bonceng. Papa sayang sama mama aku ngono. Mama juga sayang sama papa. Ngono. Nah, ya wis liya dina Mas ngono. Ya wis. Sampean berangkat to. Lah sampean njaluk oleh-oleh apa? Ndak wis Mas, aku enggak njaluk oleh-oleh apa. Dia nyanyi. Aku tidak minta oleh-oleh katanya. Jadi gitu. Jadi yang seperti itu ternyata dimarahi sama istri itu membuat derajat menjadi wali. Niku ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, diceritakan oleh Gus Koyum. Jadi bukan sembarangan saya ngomong begitu. Makanya dahsyat betul gitu loh. Ya kok jangankan walinya Gusti Allah, Umar bin Khattab itu kurang apa? Umar bin Khattab itu presiden, gitu. Itu kalahnya sama Bu Presiden. Iya toh? Nah, siapa? Ya Bu Umar bin Khattab gitu loh. Nah, makanya kemudian itu. Oke, itu ya. Jadi itu tandanya hidupnya hati. Nah, Bun. Terus berikutnya niku Ibnu Ajibah. Ayo bareng-bareng. Ibnu Ajibah uga ndawuhake perkara loro mungguh wernane nglakoni taat nomor sijine tandane bejo ing akhirate tandane bejo ing akhirate lakon maksiat nomor lorone ora kersa tobat ing pangerane tansah nuruti hawa nafsune tondo cilaka ing akhirate tondo cilaka ing akhirate. Loh ini coba. Jadi ada Ibnu Ajibah menyampaikan dua macam. Kalau orang itu taat ya kepada Allah, maka itu pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Cara kebahagiaan niku bejo. Lah bejo iku gak enek gurune, ngono lho. Nek pinter enek gurune, tapi nek bejo gak enek gurune. Nah. Terus yang kedua, nek kemudian kita ini punya lakon maksiat ya, jauh kepada Allah, maka kita itu tondone akan mendapatkan ciloko, kecelakaan.
Jadi wong cilaka niku tandane memang krana lakon maksiat. Jadi semakin dia berbuat maksiat jauh dari Allah, maka kemudian dia akan mendapatkan posisi menuju kesengsaraan. Jadi ada dua warna. Pilihan nih. Sampean milih taat, engko bakal bahagia. Sampean milih maksiat, sampean akan mendapatkan kesengsaraan itu. Wes iku pakem, nggak mungkin nggak. Jadi nek wong ku kepengin bahagia, pilihan ketaatan kepada Allah. Lah begitu. Itu yang patut untuk dicamkan dalam hati kita. Baik. Yang terakhir, ing dalem hadis Nabi dawuhake sapa wonge bungah amal baguse uga nyusahake amal olone tondone iman manjing atine tondone iman manjing atine ini ya. Makanya kemudian ini sekali lagi poin yang terakhir Bu dimantapkan karena nyuwun sewu ini ternyata dengar suara kita dengar jenengan ngaji langsung mundur semuanya itu. Mau duduk di sini gak jadi itu gara-gara jenengan barokah ngaji. Lah soalnya biasanya ngafe tok. Lah nek wong ngafe tok iku terus kemudian roh enek sing ngaji panas ngono lho. Mangane ya Allah. Iki enek wong ngaji kok ning kafe iki piye kabare? Lah wis jelas rene marep balik mundur maneh. Lah itulah keberkahan ngaji. Makanya ini enggak salah kita. Memang kita itu niat ngaji karena golek ridane Gusti Allah. Nah ini jadi tandane Bu nyuwun sewu Kanjeng Nabi dawuh nek wong iku diarani atine iku manjing atine iku imane iku ana niku ternyata karena kita ini susah ya susah nek kita itu melakukan kejelekan melakukan amal jelek itu susah benar itu. Lalu kemudian yang berikutnya sapa kang dzikir ing pangerane iku wong urip munggo contone kang ora dzikir ing pangerane iku wong mati munggo contone iku wong mati munggo contone. Lah ini poin yang terakhir bahwa siapa orang yang zikir kepada Allah itu berarti tandanya hidup hatinya, imannya hidup. Tapi orang yang tidak pernah zikir ya jauh mengingat Allah maka hatinya mati. Maka di Arabnya ini fil hadis an Rasulillah ya diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah kamasalil hayyi wal mayyit. Jadi diumpamakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW orang yang ingat kepada Allah dengan orang yang tidak ingat kepada Allah itu seperti halnya orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi orang yang ingat kepada Allah berarti orang itu hidup. Orang yang tidak mau mengingat Allah bahkan syariat tidak dilakukan lalu kemudian menyepelekan dan sebagainya jauh dengan Allah tapi kemudian tidak menyesal sama sekali maka dia sebenarnya mati sebelum mati sebelum dikubur dia sudah mati. Nah ini loh naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, hati kita tetap terjaga dan ngaji kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup nggih. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kabeh dapat ilmu sing manfaat. Muga-muga kabeh tambah syukur, sering muni alhamdulillah. Baju yang kita pakai kok kemudian masih standar biasa-biasa saja, kemudian belum gonta-ganti, santai aja, alhamdulillah. Karena kalau mengingat dulu-dulu itu ya Allah, mbah-mbah awake dhewe luwih nemen. Heeh. Terus sampai-sampai baju itu kadang belum ada, jari si ono, centing iki digawe dompet, sampai-sampai kemudian dia bersyukur masih punya mukena. Ingat kan
Mbah-mbah kita waktu makan tiwul, kita nasinya enak-enak. Kopi sekarang kopi gula aren, sasma. Lah kopi itu notok itu dulu kopi cap jitu. Kopi ini siji jagungnya pitu. Nah, itu persis lagu itu. Lagu kan dulu hidupku miskin papa itu loh ya. Bagaikan orang termiskin di dunia. Sepiring nasi, secangkir kopi, sering tak dapat aku nikmati. Loh iya tak? Tahu, beliaunya tahu. Dan nasi daria itu Bu, nyuwun sewu, sekarang dibalik keadaannya, tampil di Jerman. Loh, sapa sing gelem molak-malik kaya ngono? Ternyata Gusti Allah kadung molak-malik derajat ya kaya ngoten niku. Mbiyen ketika kemudian itu diremehkan, ternyata kemudian muncul penyanyi-penyanyi baru, hilang kan dari peradaban. Tetapi ingat, Gusti Allah nek waktu kemudian memantulkan, ya terjadi. Maka nggak usah heran, santai aja. Alhamdulillah, bersyukur tetap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakiran. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan Engkau berikan kami yang ngaji di tempat ini lisan yang mudah untuk berzikir, wa qalban syakiran, hati yang mudah untuk bersyukur, wa badanan sabiran, badan yang kuat dan taat menjalankan ibadah kepadamu, wa zaujatan tu'inuna fid din wa dunya wal akhirah, dan anugerahilah kami pasangan hidup yang bisa menolong dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, seluruh anak-anak kami, putra-putri kami, murid-murid kami, mudah-mudahan Engkau jadikan generasi yang soleh-solehah, yang taat berbakti kepada orang tua dan agama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.